Shalom saudara, kembali lagi dengan renungan hari ini, kemuliaan masa depan orang percaya. Mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Kembali lagi kami datang di dalam hadirat Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami dan urapi kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu yang bersama-sama akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bahan bacaan kita hari ini terambil dari Roma 8 ayat 18 dan 30. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Saudara, perikop ini dimulai dengan kalimat kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam kita. Dan diakhiri mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Saudara, di antaranya Paulus membuat 2 poin dasar tentang kemuliaan ini. Yang pertama, ini adalah klimaks dalam rencana Allah baik bagi umatnya maupun bagi ciptaannya secara umum. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, ayat 18. Tetapi karena kita belum mencapai klimaks itu, kita harus menantikannya dengan penuh semangat dan penuh pengharapan. Kita bisa baca ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Lalu bagian yang kedua, Tuhan sendiri menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk menunggu dengan penuh semangat dan penuh pengharapan. Ayat 26 sampai 27, Roh membantu kita berdoa. Mengapa? Karena kadang-kadang ketika saya dan saudara lagi diperhimpitkan suatu masalah, saking bingungnya kita bisa aja nih lupa apa yang harus didoakan. Dan inilah kelemahan kita, kelemahan saya dan saudara sebagai manusia. Kemudian Allah berjanji di ayat 28 untuk mengawasi segala sesuatu demi kebaikan kita. Wow, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan segala sesuatu dan kebaikan pada bagian ini? Jawaban ini menjadi jelas dengan adanya frasa bagi yang mengasihi dia. Artinya segala sesuatu merupakan apapun yang dialami orang percaya dalam relasinya dengan Allah. Kebaikan pun harus dipandang dari kacamata Allah, mana yang baik menurut Allah bukan manusia, supaya kita sesuai dengan rencananya. Roh Kudus tidak begitu menonjol seperti dalam ayat 1 sampai 17. Namun dia tetap memainkan peran penting sebagai jembatan antara pengalaman kita saat ini sebagai anak-anak Allah dan mengadopsi kita ke dalam keluarganya. Pada hari ini apabila kita sedang bersusah hati menghadapi kesulitan hidup atau sakit penyakit yang tidak kunjung membaik, ingatlah apa yang telah ditunjukkan Paulus dalam Roma 8. Penderitaan atau sakit penyakit yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita tidak pernah sendirian menghadapi penderitaan. Tetapi ada Roh Kudus yang menyertai dan membantu kita berdoa kepada Bapa. Yang terakhir, Allah selalu mengawasi apapun yang dialami oleh saya dan saudara. Saudara, kiranya firman-Nya menjadi kekuatan dan memberi kita penghiburan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, tolong kami di dalam masa penantian ini, di mana kami menunggu itu Tuhan. Berkati kami dengan hati yang terus hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Hati yang terus mengingat firman ini dan menjadi pedoman kami untuk menunggu
apa yang akan Tuhan nyatakan, kemuliaan yang Tuhan berikan dan nyatakan kepada setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon, tolong kami untuk selalu mengingat firman-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Soli Deo Gloria.